Salam dahsyat sahabatku. Mimpi tidak akan bergerak tanpa kita yang mewujudkannya. Itulah tema yang saya kupas kali ini sahabatku, sebagai lanjutan dari motivasi spirit di channel saya ini. Saya Herman Sitorus. Capcus. Hai. Assalamualaikum sahabatku. Saya doakan ya kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan spirit, dalam keadaan selalu tersenyum dan bahagia. Itu doa saya sahabat kepada kalian semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa sahabatku, kita akan berbincang-bincang mengenai seputar motivasi kehidupan. Tema kita kali ini sahabatku, ya, mimpi tidak akan bergerak kecuali kita yang menggerakkannya. Nah, sahabatku, sebelum saya lanjutkan pada pembahasan atau diskusi selanjutnya, silakan sahabatku yang belum memberikan subscribe di channel saya ini, silakan berikan subscribe dulu, ya. Supaya apa sahabatku? Supaya kalian bisa menemukan video-video saya berikutnya di saat saya upload. Dan satu lagi sahabatku, subscribe itu gratis dan bermanfaat kepada sahabat jika nanti video-video saya ini berguna bagi sahabat semuanya. Wow, cakep ya. Oke sahabatku, nah, semua orang pasti mempunyai mimpi, termasuk kalian juga wahai sahabatku. Ya, apa yang membuat kita semangat dalam hidup ini? Karena kita mempunyai impian. Ya, apa yang membuat kita semangat dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari? Karena kita mempunyai impian. Ya. Coba sahabatku kita bandingkan begini, ya. Ada misalnya dua orang ya, karyawan di kantor. Ya. Yang satu karyawan ya, dia datang pagi ya ke kantor, jam 8 misalnya masuk. Absen, duduk di ruang kerjanya, mengerjakan tugas. Nanti jam 12 di saat break atau makan siang dia istirahat. 1 jam berikutnya jam 1 dia masuk lagi. Dia bekerja seperti biasa sesuai dengan jobnya. Nanti jam 5 dia pulang kembali ke rumah sesuai dengan jam waktu pulang. Begitulah setiap hari hal-hal yang dilakukannya. Aktivitasnya seperti itu. Nah, lihat karyawan yang kedua, ya, sama-sama di karyawan itu, dia datang setiap pagi, ya, dia absen, kebetulan belum mulai aktivitas kerja, ya, dia mulai cepat datang, mulai pekerjaan jam 8, tapi apa yang dilakukannya? Dia membaca dulu atau menambah pengetahuan, baik melalui buku ataupun melalui web-web yang ada di handphone. Ya, terus kenapa dia belajar? Ingin mendapatkan suatu pengetahuan baru. Agar apa? Agar dia bisa mengembangkan nanti pekerjaannya dan memberikan inovasi-inovasi atau kreasi-kreasi baru yang bisa membuat kinerjanya bagus dan akhirnya performanya baik. Lihat sahabatku. Nah, di waktu-waktu tertentu senggang, dia semangat membaca atau berpikir menemukan ide-ide yang baru. Di saat jam istirahat, mungkin orang lagi break atau makan, dia juga makan, tapi makannya di ruang kerja. Sambil dia belajar, baca buku atau apa. Nah, apa yang ingin saya kemukakan di antara dua ini sahabatku? Kalau karyawan pertama tadi, dia melakukan aktivitas harian yang menjadi tanggung jawabnya. Apakah itu salah? Ya tidak, memang itu yang tugas dia gitu loh. Tetapi itu rutinitas. Nah, tetapi karyawan kedua, di samping dia melakukan kewajiban dia, tapi sebenarnya dia udah mempunyai harapan dan impian. Dia sudah pikirkan atau tuliskan impiannya itu, saya 1 tahun harus naik jabatan. Kenapa? Makanya dia memberikan performa yang terbaik gitu loh. Otomatis kalau dia mempunyai performa yang baik, otomatis gajinya mengikuti. Nah, perbedaannya lagi sahabat, kalau karyawan yang pertama tadi,
dia rutinitas. Tapi yang karyawan yang kedua, dia benar-benar bekerja dengan ikhlas dan tulus dan memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Kenapa? Karena dia tahu proses kerja tidak pernah mengkhianati hasil. Ya, proses yang dilakukan tidak pernah mengkhianati hasil. Oke, jadi impian-impian sahabatku, mimpi-mimpi yang kita bangun, ya, tidak akan tidak akan terwujud gitu ya, tanpa kita yang mewujudkannya. Intinya begini sahabatku, jika sahabat hari ini sudah membangun beberapa impian-impian, maka supaya itu jangan menjadi hanya catatan dalam kertas, maka kalian sendiri yang menggerakkannya sahabatku. Kalau enggak, itu akan menjadi mimpi. Tapi mimpi-mimpi yang digerakkan, itulah impian. Ya, jadi impian yang tanpa kita gerakkan itu hanya mimpi. Terus bagaimana Bang menggerakkan mimpi-mimpi tadi, impian-impian tadi agar terwujud? Oke. Kembali lagi kepada pembahasan saya sebelumnya sahabatku. PTH. Pikiran, tindakan, hasil. Ya, contoh, kalian ingin impian misalnya tahun ini saya harus memiliki mobil. Itu impian, ya. Time limitnya ialah 1 tahun. Otomatis di pikiran kalian itu tanamkan, saya harus memiliki mobil tahun ini. Saya harus memiliki mobil tahun ini. Pasang di mindset berpikir kita. Otomatis kalau pikiran mengatakan itu, maka tindakan akan mengikuti. Ya. Tindakan mengikuti seperti apa? Ya itu tadi semangat. Dia ingin memberikan yang terbaik. Kenapa? Kalau dia bekerja di suatu perusahaan, dia akan memberikan sesuatu performa yang baik. Agar apa? Agar dia ingin naik jabatan. Otomatis kalau dia naik jabatan, gaji dia juga naik. Begitu juga kalau kalian misalnya memiliki usaha kecil-kecilan atau wira swasta dan mempunyai impian juga ingin punya mobil gitu. Otomatis ya pikiran itu karena kita ingin, sudah kita bilang saya ingin memiliki mobil tahun ini, otomatis kita akan memberikan sesuatu inovasi-inovasi terhadap usaha atau bisnis yang kita jalankan. Sehingga sahabat bukan menjadi rutinitas. Kalau itu rutinitas, itu paksaan, itu kewajiban. Tetapi kalau kita semangat bekerja berdasarkan impian, maka itu akan menjadi tulus dan ikhlas dan tidak pernah hitung-hitungan. Dan juga tidak pernah mengeluh. Ya. Nanti sahabat bedakan. Orang-orang yang tidak mempunyai impian dan orang-orang yang mempunyai impian itu beda banget. Kalau orang-orang karyawan yang hanya bekerja sebagai rutinitas, nanti kalau sedikit dia demam gitu ya, atau ada rasa malasnya, lihatlah dia malas bangun, dia nggak mau bekerja. Nanti mengasih alasan ke atasannya, bos saya sakit gitu. Tapi kalau orang-orang yang punya impian, rasa sakit itu kalau hanya demam-demam sedikit, nggak ada itu. Dilawannya rasa sakit itu. Ya, dia katakan I can do it. Saya hari ini sehat gitu. Otomatis apa sahabatku? Oke? Jadi sahabatku, jadi sekarang kalau Anda mempunyai impian, kalau nggak Anda wujudkan, itu hanya sebatas mimpi. Semua orang bisa mengatakan, saya ingin memiliki mobil, saya ingin mempunyai rumah. Anak kecil juga bisa mengatakan begitu sahabat. Terus kalau nggak diwujudkan, ya sama seperti anak kecil kalian dong. Gitu ya. Jadi intinya sahabatku, jika kita mempunyai impian, gerakkan itu, jalankan itu, ya, supaya bisa terwujud. Terus gimana Bang kalau nggak berhasil Bang? Contohnya saya ingin punya mobil tahun ini tapi nggak tercapai. Ya nggak apa-apa sahabat. Ingat, proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jikapun Anda gagal tahun ini memiliki mobil, berarti kesuksesannya tertunda. Bukan Anda tidak bisa memiliki mobil lagi, tapi tertunda. Itulah kita lakukan evaluasi. Dalam video-video berikutnya sahabat, saya akan ajari bagaimana kita bekerja secara smart. Ya, smart. Ya. Sehingga terukur, ya, terperinci, dan ada time limitnya. Mari menabur kebaikan untuk semua orang. Salam sukses, salam dahsyat. Lakukan sekarang atau tidak sampai sekarang. Sayo, bye. I've changed for the better this time.